Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Prayanti. Saya dari Prodi PKPI B1. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan materi tentang dasar-dasar PK, yaitu awal bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling dibagi menjadi dua pengertian, yaitu pengertian bimbingan sendiri dan pengertian konseling sendiri. Setelah itu, bimbingan dan konseling menurut para ahli. Setelah itu, ada tujuan bimbingan dan konseling, proses dan tahapan konseling, 3 prinsip bimbingan dan konseling, fungsi dalam bimbingan dan konseling, asas bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari istilah guidance dan konseling dalam bahasa Inggris. Kata guidance berasal dari kata kerja to guide yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka bimbingan dapat diartikan secara umum sebagai bantuan dan tuntunan, namun tidak semua bantuan diartikan bimbingan. Pengertian konseling. Pengertian konseling secara etimologis, istilah konseling berasal dari bahasa Latin yaitu konseling yang berarti dengan atau bersama yang dirangkai, dengan menerima atau memahami. Sedangkan dalam bahasa Anglo-Saxon, istilah konseling berasal dari selan yang berarti menyerahkan atau menyampaikan. Bimbingan dan konseling menurut para ahli. Menurut Prayetno dan Herman Amte, merumuskan arti bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang-orang yang bimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma. Kartini Kartono lebih lanjut mengungkapkan, bimbingan adalah pertolongan yang diberikan oleh seseorang yang telah dipersiapkan dengan pengetahuan, pemahaman, keterampilan tertentu yang diperlakukan dalam menolong kepada orang-orang lain yang melakukan pertolongan. Menurut Rahman Natawijaya, mengertikan bimbingan adalah sebagai sesuatu proses pemberitahuan, bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya sendiri, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadilan lingkungan, sekolah, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dan umumnya. Bimbingan membantu individu mencapaikan perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. Tujuan bimbingan dan konseling. 1. Kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. 2. Kehidupan yang produktif dan efisien dalam masyarakat. 3. Hidup bersama dengan individu-individu lain. 4. Harmoni antara cita-cita merelakan dengan kemampuan yang dimilikinya. Prinsip bimbingan dan konseling. 1. Prinsip berkenaan dengan sasana layanan. 2. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. 3. Prinsip yang berkenaan dengan program layanan. 4. Prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Asas bimbingan dan konseling dibagi 3. 1. Asas kerahasiaan, yaitu asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. 2. Atas kesukarelaan. Benar-benar sudah tertanam pada diri siswa atau klien. Maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbingan untuk minta dibimbing. 3. Asas keterbukaan. Bimbingan dan konseling yang efisien hanya berkelangsungan dalam suasana keterbukaan, baik klien maupun konselor
yang harus bersifat terbuka. Ketentuan ini bukan hanya sekedar berarti setiap menerima sarana-sarana dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk berkepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan, kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Fungsi pengetasan. Fungsi pengetasan ini pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terendatikannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha membantu pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam sifatnya, jenis-jenisnya, maupun bentuknya. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan kepemeliharaannya dan terkembangannya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap, dan berkelanjutan. Proses terhadap konseling dan traumatik. Tahap awal konseling, yaitu tahap ini terjadi kepada klien memenuhi konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan konseling menemukan definisi masalah klien atas dasar-dasar isu, kepedulian atas masalah klien. Kedua, tahap pertengahan konseling. Tahap pertengahan konseling dapat definisi masalah klien yang disepakati. Pada tahap awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada penjajahan masalah klien. Menurutnya kecemasan klien, hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya, adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Tahap akhir konseling. Tahap akhir konseling yaitu pada hari ini konseling sadar akan perubahan sikap dan perilakunya sebab ia datang minta bantuan atas kesadaran akan perlunya perubahan pada dirinya. Mengakhiri hubungan konseling, harus ada persetujuan klien. Sebelum dituntut, ada beberapa tugas klien yaitu pertama, membuat kesimpulan-kesimpulan mengenai hasil proses konseling. Kedua, mengevaluasi jalannya proses konseling. Ketiga, membuat perjanjian untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.